Perkenalkan, nama saya Ana Selvia Julianti dengan NIM 2515091051. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Galuh Sasikrana Balika dengan NIM 251509103. Perkenalkan, nama saya Putu Nanda Devani Aprilia, NIM 25150911022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian jenis kelamin dan ukuran sepatu. Nah, jadi kelompok kami akan mendata tentang ukuran sepatu. Latar belakangnya adalah ukuran sepatu merupakan salah satu karakteristik fisik yang dapat berbeda tiap individu, terutama berdasarkan jenis kelamin. Secara biologis, laki-laki cenderung memiliki ukuran tubuh termasuk panjang kaki yang lebih besar dibandingkan perempuan. Namun, perbedaan tersebut perlu dibuktikan secara ilmiah menggunakan data kuantitatif agar tidak hanya berdasarkan asumsi umum. Nah, tujuan surveinya ada 3, yaitu yang pertama adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan ukuran sepatu antara laki-laki dan perempuan, dan yang kedua menguji secara statistik apakah ukuran sepatu laki-laki lebih besar daripada ukuran sepatu perempuan, dan ketiga menganalisis distribusi ukuran sepatu berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar untuk perbandingan kelompok. Nah, hipotesis ada 2, ada H0 dan H1. H0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata antara ukuran sepatu laki-laki dan perempuan, dan H1 adalah terdapat perbedaan ukuran sepatu laki-laki lebih besar daripada perempuan. Nah, di sini adalah data-data yang kita dapat, yaitu pengambilan sampel ini kami lakukan melalui pengisian Google Form yang nantinya diisi oleh beberapa mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan Unisa yang berada di sekitaran lapangan FTK. Dan ini data yang kita dapatkan. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kami menggunakan metode pengujian melalui Google Colab untuk menguji hasil survei yang sudah kami lakukan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menambah dataset yang kita miliki ke dalam Google Colab tersebut dan menampilkan isi dari dataset tersebut. Nah, ini cara kami untuk menambahkan dataset tersebut dari Google Spreadsheet yang nantinya kami di sini memasukkan ke dalam Google Colab. Lalu kita tampilkan datanya yang berjumlah sebanyak 15 data yang berisikan nama, jenis kelamin, dan ukuran sepatu. Selanjutnya kita buat tabel baru untuk kategori jenis kelamin dan ukuran sepatu saja, karena kita akan menguji 2 kategori tersebut. Jadi kita buat dia menjadi tabel baru untuk memudahkan kita untuk menguji data-data yang ada tersebut. Selanjutnya kita juga harus menguji normalitas dari dataset itu terlebih dahulu. Setelah diuji menggunakan Shapiro test, kedua data tersebut berdistribusi normal. Maka dari itu kita bisa lanjutkan pengujian ini menggunakan t-test untuk membuktikan hipotesis mana yang benar dan yang digunakan. Nah, setelah kita melakukan uji t-test tersebut, sebelumnya kenapa kita menggunakan uji t-test? Karena terdapat 2 sampel dan 2 kategori yang akan kita uji. Nah, berdasarkan hasil uji t-test tersebut, diperoleh nilai p-value sebesar 0,01126. Yang lebih kecil dari alfa, yaitu yang sudah ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran sepatu laki-laki secara signifikan lebih besar daripada ukuran sepatu perempuan, di mana kita sudah membuat hasil hipotesisnya, itu ya H1, ya adalah terdapat perbedaan ukuran sepatu laki-laki yang lebih besar daripada perempuan. Nah, selanjutnya kita juga mencari nilai rata-rata dari ukuran sepatu tersebut menggunakan min yang nilainya adalah 40,8. Jadi rata-rata ukuran sepatu mahasiswa
di Fakultas Teknik dan Kejuruan Uniksa adalah 40,8 cm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi berdasarkan data dari 15 mahasiswa FTK yang mengisi survei diperoleh nilai median ukuran sepatu sebesar 41. Hal ini tuh berarti bahwa setengah dari mahasiswa itu memiliki ukuran sepatu kurang dari atau sama dengan 41, sedangkan setengah lainnya memiliki ukuran sepatu lebih dari 41. Nilai median ini menunjukkan bahwa ukuran sepatu yang paling mewakili data berada di sekitar ukuran 41. Selanjutnya, di sini merupakan hasil dari perhitungan kuartil, di mana menunjukkan bahwa 25% responden memiliki ukuran sepatu kurang dari atau sama dengan 40,50%. Responden juga memiliki ukuran sepatu kurang dari atau sama dengan 41, dan 75% responden memiliki ukuran sepatu kurang dari atau sama dengan 41,5. Dengan demikian, 50% data tengah berada pada rentang ukuran sepatu 40 hingga 41,5. Hal ini menandakan bahwa data ukuran sepatu cukup terkonsentrasi dan bervariasi, jadi tidak terlalu besar dengan ukuran sepatu yang paling umum berada di kisaran 40 sampai 42. Selanjutnya ada perbandingan ukuran sepatu laki-laki dan perempuan. Perbandingan ukuran sepatu antara mahasiswa laki-laki dan perempuan ini kita tampilkan melalui box plot ya di samping itu. Di mana dari grafik tersebut kita bisa lihat bahwa mahasiswa laki-laki cenderung memiliki ukuran sepatu yang lebih besar dibandingkan mahasiswa perempuan, yang ditunjukkan oleh nilai median laki-laki yang lebih tinggi. Selain itu, sebaran ukuran sepatu pada kelompok laki-laki juga lebih besar, yang berarti ukuran sepatu laki-laki lebih bervariasi. Dan sebaliknya, ukuran sepatu untuk perempuan itu memiliki sebaran yang lebih sempit sehingga ukurannya cenderung lebih homogen. Selanjutnya ada outlier pada data. Pada hasil visualisasi itu juga terlihat ya ada nilai outlier pada kedua kelompok, di mana pada kelompok laki-laki terdapat satu outlier yang menunjukkan adanya ukuran sepatu yang jauh berbeda dibandingkan responden lainnya. Sementara pada kelompok perempuan juga terdapat satu outlier yang menandakan adanya ukuran sepatu yang relatif tidak umum dibandingkan data lainnya. Lanjut. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang kita lakukan di sini kita dapat simpulkan bahwa ukuran sepatu mahasiswa FTK rata-rata berada di sekitar ukuran 41 dengan variasi data yang relatif kecil. Mahasiswa laki-laki cenderung memiliki ukuran sepatu yang lebih besar dan lebih bervariasi dibandingkan mahasiswa perempuan, sedangkan ukuran sepatu perempuan lebih kecil dan lebih seragam. Analisis ini menggunakan uji dua sampel independen untuk melihat perbedaan ukuran sepatu antara laki-laki dan perempuan, dan hasilnya menunjukkan adanya perbedaan karakteristik ukuran sepatu antara kedua kelompok tersebut. Dah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi secara garis besar yang kita uji itu adalah ada dari ukuran sepatu dan jenis kelamin. Nah, sudah dijelaskan juga tadi untuk chart yang kita pakai yaitu box plot, serta kita juga sudah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis satunya. Kita berhasil dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa kita setuju dengan hipotesis 1 atau H1 dan menolak H0 atau hipotesis 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Pak Santi. Santi off. Dah.